البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indah ya nafi'. Kaidah yang pertama tentang nama-nama Allah. Ya alhamdulillah. Nah, asma'ullah ta'ala kulluha husna. Dan husna maknanya balighatun fil husni ghayatah. Apa dalil untuk kaidah ini? Hendak ya Mubasha. Walillahil asma'ul husna. Nah. Baik, sekarang contoh penerapan kaidah ini. Bakhtiar. Contohnya seperti pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Terkandung padanya penetapan sifat ilmu yang sempurna dan ilmu yang luas. Ilmu yang sempurna yang tidak diawali dengan kejahilan dan tidak terkena kelupaan. Sedangkan tentang keluasan ilmu ini jelas, Allah Maha luas ilmunya, mengetahui semua perkara secara global maupun terperinci. Baik. Nah, dari sini kita ketahui khalifillah pada walillahil asmaul husna. Nah, bahwasanya nama-nama Allah mencapai puncak kebagusan. Ketika seorang bertanya kenapa kok nama-nama Allah mencapai puncak kebagusan? Siapa sampingnya? Hanafi. Dikarenakan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari semua sisinya. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal hasan fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiratihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi fayasulu bi jam'il ismi ila al-akhar kamalun fawqa kamal. Atau wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibarin kulli ismin ala infiradihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Jadi kebagusan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kebagusan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dari sisi nama itu ketika bersendirian dan juga ketika dia bergabung dengan nama yang lain, sehingga terhasilkan dengan digabungkannya satu nama dengan nama yang lain kesempurnaan di atas kesempurnaan. Tayyib. Ini juga perkara yang butuh dipahami dengan baik. Setelah kita ketahui ya Alhamdulillah bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu husna, mencapai puncak kebagusan. Nah, kebagusan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilihat dari masing-masing nama itu secara bersendirian. Ini sudah jelas semuanya apa? Husna. Cuman juga bisa dilihat ketika digabungkan dengan nama yang lain.
sehingga semakin sempurna di atas kesempurnaan. Sehingga semakin nampak kesempurnaan nama tersebut. Sebagai contoh, mithalu dzalik, contohnya Al-Azizul Hakim. Al-Aziz dan Al-Hakim ini banyak kita dapati di akhir-akhir ayat di dalam Al-Quran, digabungkan secara bersamaan. Baik. Fa inna Allah Ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara kedua nama tadi, yaitu nama apa? Balimbang? Al-Aziz dan Al-Hakim. Di dalam Al-Qur'an banyak. Tayyib, fayakunu kullun minhuma dallan 'ala al-kamal al-khas alladhi yaqtadihi wa huwa al-'izzatu fil 'aziz wal hukmu wal hikmatu fil hakim. Tayyib. Sehingga masing-masing dari kedua nama tersebut menunjukkan kepada kesempurnaan yang khusus yang merupakan konsekuensi dari nama tadi, yaitu Al-Izzah dari nama Al-Aziz, yaitu sifat kesempurnaan Al-Izzah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertandingi, kemuliaan yang tidak ada satupun yang mengungguli. Yang ini diambil dari kata Al-Aziz. Kemudian kesempurnaan Al-Hukmu wal Hikmah. Tayyib. Kesempurnaan hukum dan hikmah, kebijaksanaan, yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Tayyib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menggabungkan di sini al-hukmu wal hikmah yang dikandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Walaupun yang rajih khalifillah dalam masalah ini, bahwasanya sifat al-hukm itu diambil atau terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam. Karena di antara nama Allah Al-Hakam. Sedangkan Hakim yang terkandung di dalamnya adalah sifat hikmah. Ini lebih detail untuk bisa membedakan antara kedua nama tadi. Karena ketika ada dua nama ikhwanifillah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mesti kita yakini bahwasanya ada sisi perbedaan. Walaupun kita terkadang tidak bisa menjelaskannya. Tapi kita yakin tatkala Allah sebutkan misalnya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Al-Ghafur dan Al-Ghaffar kita katakan ini dua nama. Dan mesti ada sisi perbedaan. Karena apa? Kalau kita katakan keduanya sama, ini berarti kita tidak beradab. Karena Allah Subhanahu wa taala mesti menyebutkan nama dengan dua lafaz yang berbeda, itu karena ada sisi perbedaan padanya. Ada nilai perbedaan. Kalau kita katakan sama berarti tidak ada faedah, ya kan? Tidak ada faedah. Tayyib, ini pahami. Al-Hukm ikhwanifillah, yang merupakan kandungan dari nama Al-Hakam. Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, sebagaimana dalam hadis. Sedangkan Al-Hikmah itulah yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Berarti sekarang perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala gabungkan Al-Aziz dan Al-Hakim, ya, masing-masing dari nama tadi menunjukkan kesempurnaan yang khusus, yaitu pada nama Al-Aziz kesempurnaan sifat apa? Rifki? Izzah. Kemudian pada Al-Hakim terkandung kesempurnaan sifat hikmah, ya. Ini ketika berdiri sendiri-sendiri. Sekarang wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar wa huwa anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmah.
fa'izzatuhu la taqtadi dzulman wa syauran wa su'a fi'lin. Baik. Kama qad yakunu min a'izza'il makhluqin fa innal aziza minhum qad ta'khudhuhu al-'izzatu bil ithmi fa yadlimu wa yajuru wa yusi'u at-tasarruf. Nah, dan penggabungan antara keduanya, penggabungan nama Al-Aziz dan Al-Hakim ini menunjukkan pada kesempurnaan yang lain. Sisi kesempurnaan tersebut apa? Yaitu bahwasanya keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu bergandengan dengan hikmah. Jadi keperkasaan Allah dan yang Maha Perkasa yang tidak ada satupun mampu menandingi dan mengalahkannya. Dan ini izzah. Jadi izzah Allah Subhanahu wa taala itu la taqtadi dzulman wa jawran wa su'a fi'lin. Tidaklah apa? Berkonsekuensi adanya kezaliman dan perbuatan jawr, perbuatan jahat serta apa? Keburukan dalam bertindak. Paham? Kenapa? Nah, karena terkadang pada makhluk yang memiliki keperkasaan di dunia ini, alhamdulillah, terkadang dia ketika mengaku punya kekuatan, merasa punya kekuatan, maka apa? Terkadang dengan kekuatan dan keperkasaannya tersebut berbuat kezaliman, berbuat kejahatan dan apa? Berbuat buruk. Ya tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak, alhamdulillah. Tatkala digandengkan Al-Aziz dan Al-Hakim, maka semakin menunjukkan kesempurnaannya bahwasanya keperkasaan Allah, kekuatan yang maha dahsyat yang tidak tertandingi yang ada pada Allah. Nah, yang tidak ada satupun mampu mengalahkannya itu, tidak kemudian apa? Menjadikan Allah berbuat zalim, berbuat jahat dan berbuat yang tidak bagus. Paham? Kenapa? Karena izzah Allah Subhanahu wa taala itu bergandengan dengan hikmah. Paham? Bergandengan dengan hikmah. Baik, qala wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu makrunani bil izzil kamili bi khilafi hukmil makhluqi wa hikmatihi fa innahuma ya'tarihi madzul. Demikian pula hukum dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, keduanya bergandengan dengan izz yang sempurna, dengan keperkasaan yang sempurna. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala dan yang maha bijak. Bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah lemah. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala dan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu bergandengan dengan kesempurnaan al-izzah, yaitu keperkasaan, kekuatan yang tidak tertandingi. Berbeda dengan hukum makhluk dan hikmah yang ada pada makhluk, sebab keduanya terkadang apa? Terkadang bisa termasuki oleh kehinaan, kerendahan. Misalnya seorang berbuat bijak karena memang tidak mampu untuk tegas. Sebenarnya dia ingin berbuat sewenang-wenang, cuman gimana lagi? Tapi tidak punya kekuatan. Ini kalau makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Maha mampu. Sehingga kebijaksanaan Allah bergandengan dengan apa? Dengan sifat izzah. Ini semakin menunjukkan apa? Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Baik. Dan yang banyak ikhwanillah membahas tentang hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Demikian pula Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau, terkadang ikhwanillah membahas keserasian antara dua nama yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan di dalam akhir-akhir ayat biasanya. Nah, kalau kita pahami demikian akan semakin memahami ikhwanillah, akan semakin paham tentang apa? Kesempurnaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ini kaidah yang pertama. Nah, jadi poin yang hendaknya antum pahami. Nah, baik. Inti kaidah yang pertama, asma Allah Ta'ala kulluha husna. Kemudian makna husna apa? Dalilnya apa? Kemudian kenapa kok nama-nama itu semuanya husna? Kemudian contohnya. Kemudian kebagusan yang ada pada nama itu dilihat dari dua segi. Kebagusan pada masing-masingnya dan kebagusan ketika bergandengan dengan nama yang lain. Nah, kalau kita sudah memahami pokok dari kitab, sekarang kita masuk ke ta'liq yang ada di bawahnya. Karena padanya penegasan-penegasan dan beberapa fawaid tambahan. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala, Baik. Qala wa tatalakhasu hadhihi al-qa'idah bi nuqat. Kaidah ini ya khamilillah bisa disimpulkan pada beberapa poin berikut ini. Untuk kaidah yang pertama, asma'ullah ta'ala kulluha husna. Yang pertama, dhabitul ismil ahsan. Baik, dhabit dari al-ismu al-ahsan itu yang bagaimana? Karena al-husna itu jamak dari al-ahsan, bukan jamak dari hasan. Nah, jadi husna jamak dari al-ahsan, yaitu nama yang paling bagus. Kemudian jamaknya husna. Nah, dhabit al-ismul ahsan itu bagaimana? Yang kedua tentang arkanul asma'il husna, rukun-rukun asma'ul husna. Kemudian yang ketiga anwa'ul asma'il husna. Yang keempat makna husna fiha, makna husna pada nama-nama tersebut. Kemudian yang kelima tentang makna la naqsa fiha, tidak ada kekurangan sedikit pun pada nama-nama tersebut. Nah, kita ambil poin yang pertama. Dhabitul ismil ahsan hiya kalimatun syar'iyyatun tadullu ala dzatillahi ta'ala, tatadammanu itsbatu sifatil kamalil mutlaqi lahu jalla wa ala wa tanzihuhu subhanahu an kulli aibin wa naqsin. Baik. Dhabit dari al-ismul ahsan. Kalau menggunakan al-ismu berarti al-ahsan. Kalau al-asma berarti al-husna. Yaitu dhabit nama Allah Subhanahu wa taala mencapai puncak kebagusan ini yaitu apa? Kalimat-kalimat yang syar'iyyah. Ya, kata-kata yang syar'i tentunya yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk menetapkan nama tersebut. Yang kata ini menunjukkan kepada Dzatullahi Azza wa Jalla. Karena yang namanya nama tentunya apa? Menunjukkan kepada zat yang dinamai. Namanya alif. Alif menunjukkan zat yang dinamai dengan alif. Nah, ini untuk kita memahaminya. Berarti nama Allah Subhanahu wa taala yaitu suatu kata yang syar'i. Kata syar'i maksudnya ditetapkan berdasarkan dalil syariat, bukan sekedar kita saja menentukan. Nah, tadullu ala dzatillahi azza wa jalla yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatadammanu itsbatu sifatil kamalil mutlaq lahu jalla wa ala, yang terkandung di dalamnya penetapan sifat-sifat kesempurnaan secara mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita bedakan. Ada al-kamalul mutlak, ada mutlakul kamal. Seperti pada
pernyataan al-imanul mutlak dan mutlakul iman. Kalau al-kamalul mutlak itu kesempurnaan secara mutlak, dalam artian tidak ada satu celah pun kekurangan padanya. Tapi kalau mutlakul kamal yaitu sisi kesempurnaan walaupun itu sedikit. Seperti misalnya yang sangat jelas pada mutlakul iman. Al-imanul mutlak maksudnya al-imanul kamil, iman yang sempurna, yang betul-betul terkumpul semua unsur-unsur iman. Tapi kalau mutlakul iman maksudnya apa? Ada pada dirinya apa? Intinya unsur terkecil dari iman, yang penting ada iman. Ini maknanya. Nah, di sini pada nama Allah Subhanahu wa taala berarti yang pertama menunjukkan zat Allah dan terkandung di dalamnya penetapan sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak bagi Allah. Wa tanzihuhu subhanahu an kulli aibin wa naqsin, dan terkandung di dalamnya pensucian Allah Subhanahu wa taala dari semua aib dan kekurangan. Dari semua cacat-cacat dan kekurangan. Sama. Nah, berarti pada dhabit nama Allah Subhanahu wa taala yang mencapai puncak kebagusan ini, alhamdulillah, ada 3 poin penting yang harus kita ingat-ingat, kita pahami. Setiap kita menetapkan satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, nama ini menunjukkan apa? Menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Terkandung di dalamnya penetapan sifat kesempurnaan yang mutlak bagi Allah. Kemudian yang ketiga, terkandung di dalamnya pensucian Allah Subhanahu wa taala dari semua aib dan semua kekurangan. Ini. Baik. Berbeda dengan makhluk ikhwanillah. Kalau makhluk tidak demikian. Makhluk terkadang dinamakan saleh, ternyata dia tukang judi, tidak sholat misalnya. Berarti soleh di sini cuma menunjukkan zat orang dinamai soleh saja, tapi tidak terkandung di dalamnya sifat. Paham? Nah, tapi kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya kalimat syar'i yang menunjukkan 3 hal tadi. Tayyib. Qala wa qila. Tayyib. Kalimatun, di sini haknya dibuang, keliru. Kalimatun, kalau depannya ada adalah berarti depannya dikasih al juga. Nama dan salah ketik. Nah, berarti al-kalimatu. Al-kalimatu dalatu ala dzatihi al-mutadamminatu itsbata sifatil kamali lahu bila mumatsalatin. Wa tanzihahu an sifatin naqsi wal aib. Intinya hampir sama. Dikatakan tentang dhabit nama yang ahsan, yaitu apa? Al-kalimat, yaitu kata-kata adalah ala dzatihi, yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadamminatu itsbata sifatil kamali lahu bila mumatsalah, yang terkandung di dalamnya penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah tanpa ada yang menyerupai. Wa tanzihahu an sifatin naqsi wal aib, dan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan dan aib-aib.
Jadi hampir sama. Kita ambil saja yang diingat-ingat yang pertama, karena pada dhabit yang pertama ini lebih jelas sebab ada tambahan syar'iyyah. Kalimatun syar'iyyah ini yang dihafal. Karena dengan kata syar'iyyah berarti kalimat-kalimat itu tidak kita tetapkan dengan akal-akal kita saja, tapi yang menetapkan syariat, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang dhabitnya. Sekarang yang kedua, arkanul asma'il husna. Nah, rukun-rukun yang harus ada dalam al-asma'ul husna apa? Ketika kita beriman terhadap asma'ul husna, ini maksudnya. Al-awwal al-imanu bil ismi min ghairi tahrifin lahu wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Yang pertama, agar kita bisa benar dalam beriman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ini. Yang pertama, kita harus mengimani nama tersebut, namanya harus kita imani, yaitu lafaz tersebut. Misalnya Ar-Rahman, ya, kita harus imani nama Ar-Rahman itu nama bagi Allah. Baik. Nah, al-imanu bil ismi, iman terhadap nama tersebut bahwasanya itu nama Allah. Min ghairi tahrifin lahu, tanpa mengubah-ubah nama tersebut. Nah, Allah menetapkan nama Al-Ghafur, ya kita katakan Al-Ghafur. Baik. Tidak kita ubah-ubah. Makanya dari sini kita ketahui dalam pembahasan istidlal yang lalu, ini termasuk mereka tidak memenuhi rukun iman dalam asma wa sifat. Yaitu ketika orang-orang kufar Quraisy menamakan Al-Uzza, ya kan? Uzza mereka ambil dari kata Al-Aziz. Berarti mereka tidak menerima nama Al-Aziz, tapi mereka tetapkan nama Al-Uzza, diganti. Ini namanya tahrif. Baik, wala ta'tilin, tidak pula menolaknya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy juga. Nah, ketika mereka menolak nama Allah yang mereka tidak mau beriman tentang nama ini dalam surat Furqan, Ar-Rahman. Mereka tidak mau menetapkan nama Ar-Rahman bagi Allah. Qalu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Enggak kenal. Naam. Wala takyifin wala tamthil, tidak pula membagaimanakan. Takyif itu membagaimanakan. Makna membagaimanakan yaitu menetapkan suatu kaifiyah tertentu. Dari nama-nama tadi. Wala tamthilin, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Ini rukun yang pertama yang harus kita penuhi agar keimanan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu benar. Yang kedua, al-imanu bima dalla alaihi al-ismu minas sifat. Yang kedua, harus beriman dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut yang berupa sifat-sifat kesempurnaannya. Karena semua nama mesti terkandung sifat. Nah, oleh karena itulah ikhwanifillah juga di antara kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama Allah itu dari jenis isim mushtaq. Dari jenis isim mushtaq. Nah, bukan dari isim jamid. Kalau antum telah memahami sharaf, isim itu ada isim mushtaq, ada isim jamid. Mushtaq itu yang dipecah dari yang lain. Nah, karena kalau diambil dari isim mushtaq, maka bisa ditarik darinya suatu sifat. Tayyib. Kemudian yang ketiga, al-imanu bima yata'allaqu bihi minal athari in kana muta'addiya. Yang ketiga, beriman dengan apa-apa yang berhubungan dengan nama tersebut yang berupa athar, berupa dampak-dampak dari nama tadi apabila nama tersebut menunjukkan sifat yang muta'addi. Sifat muta'addi,
bukan sifat yang lazim. Ini juga istilah yang harus dikenal. Karena dalam bahasa Arab fi'il itu ada fi'il yang lazim, ada fi'il yang muta'addi. Sudah dikasih Alhamdulillah? Sudah. Berarti semuanya harus paham. Nah, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Nah, apabila sifat tersebut ikhwanifillah, nah, termasuk kategori sifat yang muta'addi. Contohnya apa? Sifat yang muta'addi. Nah, misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang Dia kehendaki dan yang mau meminta taubat, meminta ampun. Baik. Berarti kita beriman akhwanillah dengan kandungan dari apa? Dari nama tadi, bahwasanya nama Allah Al-Ghaffar, bahwasanya Allah dan yang Maha Pengampun. Ini poin yang kedua. Kemudian kita beriman dengan hal yang berhubungan dengan yang berupa dampak. Berarti kalau Allah dan yang Maha Pengampun, maka siapa saja meminta ampunan kepadanya dan memenuhi syarat-syaratnya, Allah akan mengampuni. Sehingga jangan putus asa dari rahmat Allah dan dari ampunan Allah. Ini maknanya. Baik. Ini 3 rukun dalam Asmaul Husna. Adapun jenis-jenis Asmaul Husna insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dipahami ya Alhamdulillah. Nah, dan dihayati karena ini berhubungan dengan perkara yang agung, yaitu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita memang diperintahkan untuk memahaminya dan beramal dengan konsekuensinya. Yang janjinya ikhwanillah sangat agung, yaitu man ahsaha dakhalal jannah. Jadi ini tidak sepele, tapi Allah Subhanahu wa taala janjikan yang menghafalnya, mempelajari, memahami dan beramal dengan konsekuensinya dakhalal jannah. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.